عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق، حريص عليها وأوجب تبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Sembari beriktikaf di rumah Allah, semoga ini menjadi amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita pada saat dibangkitkan nanti akan mudah untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dosa besar yang ke-14, yaitu meminum khamar walaupun sedikit ataupun tidak memabukkan. Ini merupakan salah satu di antara dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam bukunya, di dalam kitabnya Al-Kabair. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 dengan 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Sadaqallahul azim. Dua ayat ini merupakan pembukaan di dalam kitab Al-Kabair yang dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi, di mana dapat kita pahami bahwasanya Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar wal ansab dan berjudi wal azlam dan mengadu nasib dan menyembahkan sembahan kepada berhala, wal azlam yaitu adalah mengadu nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, maka itu merupakan rijsun dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah ke semua perkara tersebut, perbuatan tersebut, sehingga kalian itu akan meraih kesuksesan. Konsep sukses di dalam Islam itu adalah pertama tidak mabuk-mabukan, yaitu al-khamar. Yang kedua itu adalah menjauhi dari al-maisir, berjudi.
Wal ansab melakukan sesuatu penyembahan kepada berhala. Wal azlam, dan mengadu nasib dengan anak panah. Ini merupakan 4 indikator seseorang itu tidak akan pernah meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Saya punya teman pada saat kuliah di Malaysia, dia sudah pernah kaya 10 kali, namun miskinnya 17 kali. Kenapa? Dikarenakan dia berjudi. Ini merupakan salah satu penyebab orang yang tidak akan pernah hidup sukses, yaitu berjudi, mabuk-mabukan. Dia mendapatkan uang dalam 1 pekan itu bisa mencapai, kalau dengan uang kita sekitar 10 sampai dengan 15 juta, tapi habis untuk mabuk-mabukan dalam 1 malam itu bisa mencapai 10 juta. Coba bayangkan bagaimana tidak mempunyai konsep kehidupan seseorang tersebut. Mabuk-mabukannya itu ya seperti mereka dugem bahasa istilahnya, pergi ke pub, bar. Dan inilah kehidupan di mana seseorang itu yang bisa menghabiskan uang seperti itu, maka dia tidak akan pernah meraih kesuksesan. Dan saya mengatakan kepada semua jemaah, jangan pernah mendekati 4 perbuatan ini. Siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun kedudukannya, maka dia tidak akan pernah meraih kesuksesan apabila dia melakukan salah satu di antara 4 perbuatan. Ini yang perlu menjadi titik berat bagi kita semuanya, sehingga Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair bahwasanya ini merupakan di antara dosa besar. Dosa besar yang memang dosanya itu sangat luar biasa. Dan di dalam ayat yang berikutnya, di sini syaitan menginginkan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu menginginkan manusia itu, kita itu bermusuhan. Kenapa kita bisa bermusuhan? Dikarenakan urusan khamar dan urusan judi. Lihatlah bagaimana seseorang yang dulunya baik-baik saja, pada saat dia sudah terjerumus kepada khamar, maka dia dengan ibunya tidak baik. Dia dengan ibunya tidak baik. Kompor gas ibunya hilang, tabung gas ibunya hilang. Kenapa? Karena sabu-sabu. Nah, tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Bahkan seorang ibu pernah mengeluh, menceritakan tentang nasib anaknya yang sudah terjerumus ke dalam sabu-sabu. Pada saat itu saya memberikan solusi memang agak ekstrim, karena kan kita pernah menangani seseorang yang sudah terkena racun narkoba. Dan pada saat itu belajar dari kasus seorang pemuda yang terkena mabuk ganja, dikirimlah ke Mesir untuk rehab. Apa yang kita lakukan di sana? Di sana pas musim dingin, suhu derajatnya itu adalah 0 derajat Celcius. Perlakuan yang kita lakukan untuk terapi kesembuhannya, begitu dia sudah sakau, maka kita masukkan dia ke dalam bak air, kita rendam dia. Dan di situ kita masukkan, kita berikan tausiah, kita berikan renungan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Nah, alhamdulillah, setelah beberapa bulan dicelup ke dalam bak air yang 0 derajat Celcius, sembuh dia. Ini salah satu terapi yang pada saat itu berhasil. Nah, pada saat seorang ibu datang menanyakan tentang bagaimana nasib anaknya dan bagaimana cara mengobatinya, saya katakan, dia punya saudara enggak? Ada, Bu. Kalau ada saudara, suruh tangkap sama saudaranya pada saat dia lagi transaksi tersebut. Setelah ditangkap, maka pukuli kira-kira sampai pingsan. Saya bilang seperti itu. Dan ternyata memang betul, abangnya itu memang besar dan memang seperti King Kong, Ngkong bate. Dipukuli sama abangnya, ini patah, gigi adiknya patah, ininya hancur, semuanya hancur sampai pingsan. Waktu dipukuli itu, dibuat terapinya apa? Ini memang kejam terapinya. Ingat
Bagaimana mama goreng mie, kasih uang untuk kamu supaya kamu itu bisa sekolah. Pokoknya kesan-kesan yang memang membuat ibunya, kasih sayang ibunya itu yang terus diungkapkan. Akhirnya apa tadi? Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah soleh anaknya. Memang dipukuli sampai pingsan, nggak sampai mati. Robek-robek, ini semua robek, giginya patah, ini hancur semuanya. Itu salah satu terapi bagi yang pernah dilakukan. Cuma kan orang nggak tegaan. Nah, salah satu yang paling dahsyat, kita buat kajian ngopi bareng. Itu diinisiasi oleh orang-orang yang tobat. Ada salah satu anggota kita itu, dia direhab 9 kali Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. 9 kali direhab. Kontraknya antara gila sama mati. Dia ceritakan seperti itu. Pokoknya kalau dia nggak ada urusan lain, kalau nggak mabuk, ya seperti itu. Kontraknya tidak panjang, cuma 2 pilihannya. Kalau nggak gila, mati. Apa yang membuat dia bisa sembuh setelah 9 kali masuk rumah rehab? Itu yang saya tanyakan. Dulunya pernah dia pinjam motor saya. Itu 24 jam nggak dibawa pulang. Itu lagi sakau. Coba bayangkan. Cuman saya waktu itu ya nggak marah. Saya berdoa supaya dia memang taubat kembali. Dan ternyata dia taubat itu dikarenakan doa ayahnya sama ibunya. Pada saat itu dia harus direhab kembali, untuk yang ke-10 kali. Sekali minum obat sekitar 1,5 juta. Dan ayahnya tidak ada uang lagi. Dan diceritakan, nak, ayah sudah habis semua harta untuk kamu. Kasih sayang ayah sudah ayah tunjukkan kepadamu, dan ayah sudah pasrah kepada Allah. Maka ayah tidak akan pernah mau mengobatimu lagi kalau seandainya kamu sakit. Ayah sudah pasrah. Upaya ayah selaku seorang ayah sudah habis. Yang ada hari ini hanyalah doa. Itulah yang membuat dia itu sembuh dari sakauan. Sehingga alhamdulillah hari ini semua hilang dari semua aktivitas-aktivitas memabukkan tersebut. Nah, hari ini kemarin kita mendengarkan kasus yang heboh. Itu sebenarnya sudah lama terjadi dan memang seperti itu perilaku orang Aceh di luar. Mohon maaf. Ini adalah karakter kita. Dimanapun kita berada di luar, orang Aceh itu pasti kalau nggak jual ganja, jual obat-obat terlarang. Mohon maaf. Dan ini terorganisir. Sehingga apa? Tugas kita orang tua itu adalah mengawasi anak-anak kita pada saat mereka berada di luar. Jangan bangga pada saat dia mengirimkan uang kepada orang tuanya di kampung halaman. Tanyakan dari mana uangnya, apa pekerjaannya. Dan ini terjadi. Salah seorang personel TNI, mereka malu pada saat berada di suatu kawasan di Jakarta itu. Kawasan itu memang dikenal dengan orang Aceh yang menjadi distributor. Dan kasus itu dikarenakan apa? Dikarenakan memang dia tidak bisa melakukan setoran terhadap orang-orang tertentu. Maka terjadilah kasus seperti kemarin. Maka proteksinya sekarang dari mana? Dari keluarga. Keluargalah yang harus membackup anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Agar apa? Agar anaknya tidak menjadi orang-orang yang melakukan transaksi mabuk. Karena ini sangat luar biasa. Proses pengharaman khamar, kalau kita melihat di dalam sejarahnya, di dalam tafsir, itu prosesnya bertahap. Ada 4 ayat yang turun tentang khamar. Pertama sekali, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nami tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Bahwasanya dari pohon anggur itu bisa dijadikan sebagai rezeki dan bisa dijadikan sebagai mabuk-mabukan. Allah mendeskripsikan anggur itu bisa mabuk, bisa cari rezeki. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun.
Kesemuanya itu akan menjadi tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Champagne, kalau umurnya itu sudah 100 tahun, harga per botolnya itu bisa 8 juta, Pak. Anggur yang sudah diperam sekian puluh tahun. Ada, kalau di Paris itu ada yang sudah diperam sekitar 300 tahun. Coba bayangkan anggur itu. Dan dia nggak memabukkan. Apakah itu haram, Ustaz? Haram. Kenapa? Karena kaidahnya apapun yang memabukkan baik sedikit maupun banyak tetap haram. Jangan berdalih. Dulu ada orang pada saat dia sudah udah kebal dengan ganja, sehingga begitu dia isap ganja nggak mabuk lagi. Apakah haram, Ustaz? Haram. Kenapa? Karena itu bukan standarnya bagi seseorang. Memabukkan itu bila sedikit memabukkan, banyak pun memabukkan. Kenapa dia tidak mabuk lagi? Udah putus semua urat mabuknya. Ya, urat mabuknya semuanya sudah putus. Jadi dia tidak akan mabuk lagi. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat kecuali ya wa antum sukara, sedangkan kalian itu dalam keadaan mabuk. Jangan dekatin salat. Jangan kamu melakukan salat kecuali kamu itu sedang mabuk. Jangan pernah salat lagi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian itu mengetahui apa yang kalian ucapkan. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, siapapun hari ini yang baca ayat tidak tahu maknanya berarti sedang mabuk. Ya, hati-hati Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya janganlah kalian salat ya, jangan kamu mendekati salat pada saat kamu sedang mabuk. Sehingga kalian itu paham apa yang kalian baca. Maka hari ini jika ada orang yang salat tidak paham apa bacaannya, berarti dia sama seperti orang mabuk. Sehingga pada saat itu para sahabat itu di Madinah. Ini pengharaman khamar ini di Madinah. Mereka itu enggak akan minum khamar kecuali habis Isya. Coba bayangkan. Setelah Isya, karena durasinya kan panjang sampai ke subuh. Maka mereka mabuk. Jadi kafe-kafe, di antara yang punya kafe mabuk itu adalah Abu Talha. Yang punya kafe untuk menyediakan minuman keras itu adalah Abu Talha. Mereka mabukannya kapan? Setelah Isya baru mabuk. Nah, dan yang ketiga yaitu yang kedua tadi adalah yang kedua itu adalah yas'alunaka 'anil khamr. Proses yang kedua pengharamannya itu adalah yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini proses yang kedua, sedangkan proses yang ketiga itu adalah proses jangan kamu salat pada saat kamu mabuk, dan yang terakhir ya adalah ayat yang kita bacakan tadi. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Apa yang terjadi pada saat ayat ini diturunkan? Pada saat ayat ini diturunkan, Madinah selama 7 hari mabuk berbau dengan air arak. 7 hari. Semua Abu Talha pada saat itu, semua air arak yang ada di kafenya, di warungnya itu. Dan orang pada saat mendengarkan bahwasanya telah turun ayat pengharaman khamar dan di tangannya itu adalah gelas khamar, bukan diminum, langsung dibuangnya. Mungkin kalau kita hari ini begitu dengar seperti alah terakhir ini ya. Tapi enggak, para sahabat begitu mereka mendengarkan telah turun ayat pengharaman khamar, maka gelas yang di tangannya itu adalah khamar, maka dia buangnya. Dan uniknya orang-orang Arab itu mempunyai tradisi bahwasanya gelas, dan ini sudah pernah kita jelaskan bagaimana kenikmatan di dalam surga. Kuus itu diibaratkan dengan gelas-gelas.
Mereka itu punya varian gelas. Gelas minuman khamar A ini, gelas minuman khamar B seperti ini. Sehingga apa? Allah menjanjikan kepada siapapun yang tidak mau minum khamar di dunia dan menjaga dirinya tidak meminum khamar, maka dia akan diberikan, disuguhkan dengan khamar di dalam surga dengan berbagai macam bentuk variannya. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau di dunia, orang itu akan membuat mudarat pada saat mabuk-mabukan. Hal ini terjadi. Eropa membuat aturan, siapapun yang berkendaraan sedang mabuk, maka itu akan dicabut SIM-nya. Sehingga mereka itu taat pada aturan, bukan taat kepada Allah. Tidak hebat mereka. Jadi kalau misalnya mereka tidak bawa kendaraan, mereka mabuk. Tapi kalau misalnya mereka mau bawa kendaraan, mereka enggak mabuk. Menandakan apa? Mereka taat pada aturan, bukan taat kepada Allah. Hebatnya orang mukmin, mereka itu taat kepada Allah. Dimanapun mereka berada, maka mereka tidak akan pernah mabuk-mabukan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya wadhhaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma al-khamru akbarul kabair. Bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya khamar itu merupakan di antara dosa besar. Wahia bila raibun ummul khaba'ith, dan dia itu merupakan ibunya segala jarimah, segala kemaksiatan. Dulu pada masa Bani Israel pernah kita mendengarkan cerita seorang abid yang saleh, seorang pemuda, seorang yang saleh itu setiap hari dia pergi ibadah. Kenapa? Peraturan syariat Bani Israel itu mereka tidak boleh ibadah kecuali di rumah ibadah. Berbeda sama kita. Kita boleh ibadah dimanapun berada. Kalau misalnya ibu-ibu lagi pergi ke sawah, pas waktu salat, boleh salat di pematangan sawah. Orang Bani Israel tidak boleh. Mereka harus pergi ke sinagog. Harus pergi ke rumah ibadah. Nah, seorang yang saleh tersebut setiap hari dia pergi ke rumah ibadah. Ada seorang pelacur yang ingin menggodanya. Ya, seorang pelacur yang ingin menggodanya. Dibuatlah sebuah konspirasi, diundangnya orang saleh tersebut ke rumahnya. Nah, pada saat itu dijebak, ayo berzina dengan saya. Kalau tidak, maka saya akan teriakin di dalam rumah ini kamu telah memperkosa saya. Itu ancamannya. Apa yang terjadi? Dia tidak mau melakukan zina. Atau dibuat suruh pilihan. Kamu minum khamar atau kamu bunuh anak kecil ini. Maka dia memilih minum khamar karena dia melihat dan memandang bahwasanya khamar itu adalah paling ringan. Ternyata apa yang terjadi pada saat dia minum khamar dan dia kehilangan akalnya, maka pada saat itu dia membunuh si anak kecil dan melakukan zina dengan perempuan tersebut. Maka dahsyat sekali kerusakan yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan khamar ini. Jadi jangan pernah menjadikan alasan meminum khamar itu dapat menyehatkan badan kita. Jangan pernah. Saya pada saat berada di kawasan dingin, ada sebagian orang yang mempunyai alasan bahwasanya perlu minum khamar untuk menghangatkan badan, khususnya pada saat kita berada di Eropa. Ternyata Allah menciptakan tubuh kita itu, dia bisa menyesuaikan dengan temperatur di mana kita berada. Itu sangat luar biasa. Tanpa harus mengkonsumsi sesuatu yang membuat kita itu memabukkan, seperti khamar. Contoh misalnya, berada di Finlandia, itu suhunya memang sangat dekat dengan kutub. Sangat dingin. Ternyata mereka minum khamar itu bukan untuk menghangatkan tubuh. Hanya memang karena kebiasaan mereka yang menjadikan itu adalah sebagai konsumsi hariannya. Tapi bagi mereka ada yang tidak mabukan juga, tetap juga kehidupannya, tubuhnya tetap sehat. Menandakan apa? Menandakan ternyata minuman khamar itu adalah lifestyle-nya, gaya hidupnya orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Dan paling banyak
Orang-orang yang mengkonsumsi khamar tersebut adalah orang-orang yang mempunyai berbagai macam penyakit yang sangat luar biasa. InsyaAllah kita akan sambung tentang khamar pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana dahsyatnya azab orang yang mengkonsumsi khamar tersebut di dalam neraka. Dalam sebuah hadis nanti akan disampaikan. Sangat luar biasa azab bagi orang yang mengkonsumsi khamar tersebut. Semoga beberapa ayat dan hadis ini menjadi ibrah kepada kita agar kita bisa menjadi lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.